Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan buat setiap orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan. Saudara, karena hari ini adalah hari beribadah dan pemerintah sudah mengizinkan untuk beberapa gereja bisa beribadah namun tetap masih dalam protokol kesehatan. Nah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen. Dan 3 hal ini, yang pertama adalah selalu cari Tuhan dalam hadirat. Banyak orang yang sibuk dengan pekerjaan, usaha, bisnis, dan banyak hal. Tetapi dia lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Apalagi dia mencari Tuhan. Bangsa Israel ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Amos. Dalam Amos yang kelima ayat yang keempat dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Nah saudara, kalau kita cari Tuhan, pasti kita akan hidup. Bukan hanya hidup hari ini, tetapi hidup yang akan datang. Ada firman Tuhan mengatakan ibadah itu mengandung janji. Oleh sebab itu, hari ini saya mau ucapkan selamat beribadah, saudara. Dan kalau kita beribadah, betul-betul kita sediakan waktu, kita beribadah kepada Tuhan, kita cari Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan omnipresent, ada di mana saja, tetapi hadiratnya harus dinyatakan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama itu carilah Tuhan. Karena ada waktu-waktu di mana dia tidak lagi berkenan untuk dicari, saudara. Jangan sampai ketika saudara punya masalah, persoalan, baru saudara cari Tuhan. Selagi saudara diberkati oleh Tuhan, tidak memiliki masalah yang berarti dalam hidup saudara, saya mau katakan carilah Tuhan. Selalu cari Tuhan, terutama di dalam hadiratnya. Bangun doa, pujian, dan penyembahan dalam hidup saudara sehari-hari. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kita menjalani hidup ini dengan perkenanan. Menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu memang tidak gampang. Ada begitu banyak tantangan. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Dia. Ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang membuat kita tidak bisa berkenan. Oleh karena apa? Karena keinginan-keinginan daging kita. Roma 8 ayat 8 berkata begini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi bagaimana? Yesus sebagai anak Allah, ketika dia pertama kali mau tampil dalam pelayanan, dalam Markus 1 ayat yang ke-11, ada firman Tuhan berkata begini, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara bisa bayangkan ketika saudara menjalani kehidupan ini dengan kebenaran firman Tuhan, lalu ada suara di dalam hati saudara berkata, aku berkenan kepadamu. Nah itu kan yang kita cari sebenarnya di dalam kehidupan ini, adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu yang paling terpenting. Jadi yang pertama, carilah Tuhan, saudara, di dalam hadiratnya. Lalu yang kedua, mari kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, jangan lupa, memang ada persoalan, ada masalah. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita yang ada di dalam Tuhan, yang ada dalam Kristus, firman Tuhan katakan kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Bukan 1-2 hal, tapi dalam segala hal. Baik kita diberkati, maupun kita dalam keadaan persoalan, masalah, entah saudara sedang dalam keadaan pilot dan sebagainya. Justru dalam keadaan persoalan yang berat, saudara harus selalu bersyukur. Karena dalam ucapan syukur ada kekuatan, saudara. Selalu bersyukur. Berat untuk bersyukur ketika saudara punya masalah, ketika saudara sedang
terbaring di rumah sakit, ketika saudara sedang bangkrut, ketika saudara sedang mengalami masalah rumah tangga berat untuk bisa bersyukur. Tetapi Tuhan mau supaya kita bersyukur, karena di dalam ucapan syukur ada kekuatan dari Tuhan. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, kita sedang menyatakan bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Jadi itu saudara, ya, sebagai pesan firman Tuhan buat kita yang mau mendengarkannya dan mau melakukannya. Cari Tuhan dalam hadiratnya, lalu mari menjalani hidup ini, menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berkenan kepada Tuhan. Memang ada tantangan, tapi kita harus belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, selalu ada dalam ucapan syukur. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan kalau kita mau melakukan firman Tuhan ini. Selamat beribadah saudara. Terimalah berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Immanuel, Tuhan memberkati saudara. Shalom, selamat pagi.